kayak lagi dikasih sinyal yang sangat kuat atau panggilan yang sangat kuat, dan panggilan ini pasti ada artinya gitu. Hanya beberapa jam aja setelah dia berdoa, setelah dia afirmasi, dia tuh langsung kayak dapat solusi instan dari apa yang dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Sutari. Oke, di video kali ini aku pengen share ke teman-teman tentang gimana kalau misalnya kita mendengar suara-suara hewan ya di jam-jam berikut ini. Apa yang harus kita lakukan? Nah, seperti apa lengkapnya mengenai hal itu? Simak terus videonya ya. Hewan dan tumbuhan itu adalah bagian dari makhluk hidup. Ya, makhluk ciptaannya Allah, dan mereka memiliki peran yang sangat penting di alam semesta ini. Dan setiap kejadian di alam semesta ini tidak ada yang terjadi hanya kebetulan gitu. Nah, sama halnya juga misalnya saat kita mendengar suara-suara hewan, suara-suara binatang mungkin di waktu-waktu yang sebenarnya itu tidak wajar gitu. Contohnya adalah saat kita mendengar suara-suara hewan di jam 1 sampai jam 3 pagi. Kalau teman-teman udah pernah nonton video aku yang ini, ya, jangan lewatkan jam 3 sampai jam 5 pagi. Nah, mungkin untuk hal itu kita bisa mengaturnya gitu, kita bisa membiasakannya, atau mungkin misalnya pasang alarm gitu ya. Tapi kalau suara hewan itu tidak bisa kita atur atau tidak bisa kita rencanakan. Nah, jadi kalau misalnya kita mendengar suara-suara hewan di antara jam-jam yang dimana makhluk hidup itu biasanya istirahat gitu ya. Ini bukan hewannya itu tidak harus hewan nokturnal. Kalau hewan nokturnal, hewan yang emang beraktivitas di malam hari, mungkin itu hal yang wajar. Tapi kalau hewan-hewan yang aktif di siang hari, kemudian kita mendengar suaranya di malam hari, di dini hari ya terutamanya, nah itu berarti sesuatu yang tidak wajar. Contohnya adalah ayam ya, kucing, nah gitu. Nah, yang paling terkenal adalah ayam gitu ya. Kalau kita mendengar kokok ayam di antara jam 1 sampai jam 3 pagi ya, terus kita tiba-tiba terbangun gitu. Kita tiba-tiba terbangun. Nah, berarti itu adalah ada suatu tanda gitu, ada suatu panggilan ya dari universe. Kalau orang-orang di law of attraction itu bilang adalah panggilan dari universe untuk kita gitu ya melakukan sesuatu. Jam 1 sampai jam 3 pagi itu merupakan waktu-waktu yang sangat sunyi atau sangat tenang, sangat hening. Nah, ibaratnya gini, kalau kita misalnya nih ya, kita lagi berada di suatu jalan ya, kalau jalan ini sedang lagi banyak penggunanya gitu ya, lagi banyak motor, lagi banyak mobil atau pengguna jalan yang lain, maka yang ada biasanya adalah kemacetan gitu. Nah, tapi kalau saat jalan itu sepi gitu ya, lengang, dan gak ada yang make ya, maka orang yang sedang berjalan saat itu biasanya langsung wus gitu, cepet kan. Nah, sama halnya dengan ini, dengan waktu jam 1 sampai jam 3 pagi, saat dunia itu benar-benar hening gitu ya, sekitar kita hening, maka sinyal itu akan dikirimkan semakin kuat. Atau gini deh, biasanya kan kalau kita begadang nih ya, terus kita pakai internet di jam-jam dini hari, nah biasanya internetnya akan lebih kenceng kan, akan lebih cepat. Sama halnya dengan itu. Jadi kalau kita bisa mendengar ya kayak ada suara hewan ya, kemudian kita terbangun karena hal itu, nah berarti itu kita seperti kayak lagi dikasih sinyal yang sangat kuat atau panggilan yang sangat kuat, dan panggilan ini pasti ada artinya. Contohnya nih, kita misalnya bangun ya, tiba-tiba terbangun, terus kita mendengar suara hewan, misalnya kucing. Kalau aku sendiri ya, karena aku tinggal di desa, aku sering banget mendengar suara ayam berkokok. Nah, pas aku ngecek gitu ya di HP aku ya, ternyata alarmnya itu masih belum bunyi. Ya, ternyata pas aku cek biasanya itu antara jam 1 pagi atau jam 2 pagi gitu kan. Nah, sedangkan misalnya nih udah pasang alarm jam 3. Nah, itu kan sebenarnya masih panjang gitu ya waktunya. Nah, kalau kita mendengar di waktu-waktu yang sebenarnya tidak kita rencanakan ya, terus kita memilih kayak ya udah deh aku lanjut tidur lagi. Nah, berarti bisa dibilang kita tuh kayak mengabaikan panggilan.
ya. Jadi kalau kita mendengar suara binatang, suara hewan, terus kita terbangun karena hal itu, udah langsung bangun gitu, langsung bangun. Kalau kamu muslim ya, kalau kita muslim, as muslim ya, kita bisa beribadah ya. Entah kayak misalnya sholat malam, sholat tahajud, sholat hajat, atau apapun itu, terus kita berdoa kepada Allah. Lalu what's next gitu? Apa selanjutnya setelah kita berdoa? Nah, ini yang jarang dibahas gitu. Nah, selanjutnya kalau teman-teman udah beribadah ya, udah sholat, udah berdoa, nah teman-teman bisa melakukan hal ini. Teman-teman bisa duduk ya, duduk dengan tulang punggung lurus ya. Kita rilekskan badan kita serileks mungkin. Terus kita bisa ambil pernafasan perut sebanyak 3 kali mungkin ya. Setelah kita ambil nafas dalam-dalam, hembuskan pelan-pelan sampai benar-benar rileks, sampai benar-benar tenang. Nah, setelah itu teman-teman bisa mengatakan kayak, misalnya nih ya, kita awali dengan, ya Allah, aku siap menerima. Ya Allah, aku siap menerima. Ya Allah, aku siap menerima. Udah gitu aja ya. Jadi dengan melakukan teknik tersebut gitu ya, ritual tersebut, jadi kita kayak ambil nafas dalam-dalam, kita benar-benar rilekskan badan dan pikiran kita, terus kita bilang bahwa ya Allah, aku siap menerima. Ya Allah, aku siap menerima. Bisa diulang sebanyak 3 kali. Nah, itu sebagai kayak bentuk bahwa kita siap gitu, siap untuk menerima petunjuk, siap untuk menerima ide, siap untuk menerima apa yang kita inginkan gitu. Nah, biasanya kalau kita udah melakukan seperti ini, nah teman-teman bisa lanjutin ya, misalnya nih teman-teman bisa lanjutin misalnya kalau yang lagi cari pekerjaan, teman-teman bisa langsung buka laptop, buka HP, cari gitu ya, cari lowongan pekerjaan. Atau teman-teman yang ingin menulis ya, coba aja tulis gitu, apapun gitu. Gak harus mikir yang berat-berat, tulis aja gitu, tulis bikin semuanya itu mengalir gitu. Atau juga teman-teman bisa bikin neuro art gitu ya, kayak coretan-coretan, gambar-gambar. Terserah lah, lakukan sesuatu. Jadi habis kita bilang ya Allah, aku siap menerima, kita kayak langsung action gitu. Action apa yang bisa kita lakuin. Contohnya browsing internet, atau cari konten-konten YouTube ya yang bermanfaat tentunya, atau baca buku ya, baca Al-Quran mungkin, apapun. Dari pengalaman aku pribadi nih gitu ya, saat aku menjalankan hal-hal itu seperti yang aku sebutkan tadi, nah biasanya paginya atau siangnya saat aku melakukan aktivitas, ada aja ide yang muncul gitu untuk mungkin bahan konten aku, bahan materi kelas online aku, atau ide-ide untuk ngajar di sekolah aku gitu. Jadi saat kita bilang udah, ya Allah aku siap menerima gitu ya, itu kayak bener-bener langsung dapat ide gitu, dapat petunjuk, dapat ilham mungkin gitu. Jadi kayak langsung opportunity gitu ya, kesempatan itu jadi kayak terbuka gitu ya. Dan dengan kita punya opportunity, kita punya ide, kita punya petunjuk gitu ya, maka untuk mencapai apa yang kita impikan, nah itu kan jadi lebih mudah gitu ya. Gak hanya aku aja yang mengalami itu, tapi salah satu tim dari Dream Life Institute gitu ya, beliau cerita bahwa sebelum tidur dia tuh sempet kayak bercekcok gitu ya sama suaminya mengenai hal yang berkaitan dengan hutang gitu. Nah, saat itu dia kayak ingin menerapkan law of attraction gitu ya. Dia kayak bikin afirmasi bahwa dia nggak akan mikirin utangnya. Utang ini pasti bakal ada jalannya. Jadi dia nggak mau mikir tentang hutang itu. Nah, kemudian dia tidur kan. Dia tidur, kemudian dia tuh kayak terbangun terus mendengar suara kucingnya tuh mengeong-ngeong gitu. Ini apa nih maksudnya gitu. Jadi pas itu dia buka jamnya itu masih jam 1:30 pagi. Nah, saat itu dia langsung kayak connect gitu ya, langsung sadar bahwa ini tuh pasti ada maknanya, pasti ini ada sebuah panggilan. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk sholat, dan kemudian dia kayak berdoa sekaligus berafirmasi bahwa apa yang menjadi masalah dia ya, yang berkaitan dengan hutang tersebut, itu pasti ada penyelesaiannya. Dan ya, dia cerita sendiri,
dalam kurun waktu gak sampai 24 jam gitu ya. Hanya beberapa jam aja setelah dia berdoa, setelah dia afirmasi, dia tuh langsung kayak dapat solusi instan dari apa yang dia pikir, apa yang menjadi masalah dia gitu. Nah, jadi itu teman-teman, tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Termasuk juga saat kita bangun, ya, terbangun karena mendengar suara hewan. Ya, hewan apapun itu. Padahal itu kan tidak bisa kita rencanakan ya. Kayak kita mendengar suara hewan kan nggak bisa kita rencanakan. Kalau pasang alarm, pasang jam untuk berbunyi, itu kita bisa. Tapi kalau kayak suara hewan, itu tidak bisa kita kendalikan. Nah, jadi kalau kita emang benar-benar terbangun dan mendengar suara-suara hewan di sekitar kita, apalagi ayam gitu ya, teman-teman jangan abaikan. Jadi jangan kalah terus kayak ya udah deh aku tidur lagi gitu. Toh masih lama waktunya untuk pagi hari. Jangan gitu. Tapi sebaiknya saat kita dapat panggilan tersebut ya, dapat panggilan melalui hewan tadi, kita udah kayak oke, ini adalah panggilan, pasti ada maksudnya. Kita bangun, kalau teman-teman muslim, sholat ya, berdoa. Nah habis itu teman-teman bisa praktekin yang aku bilang tadi. Kita duduk dengan tulang punggung lurus, kemudian ambil nafas dalam-dalam, terus afirmasi bahwa ya Allah aku siap menerima, ya Tuhan aku siap menerima, aku siap menerima. And then habis itu bisa action ya, bisa buka laptop, bisa baca buku, atau apapun itu. Nah biasanya ya di siang harinya, di pagi harinya teman-teman akan kayak ada petunjuk gitu, ada petunjuk yang membuat kita semakin dekat dengan apa yang kita impikan, atau ada petunjuk untuk penyelesaian dari masalah yang sedang kita hadapi. Oke, mungkin itu aja video kali ini ya, yang berkaitan dengan tanda-tanda panggilan dari universe kepada kita, terutamanya di antara jam 1 sampai jam 3 pagi, yang panggilannya itu melalui hewan. Ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya, insya Allah. Terima kasih. Ups, jatuh. Oke. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.